Hai Daksarian, selamat datang di Pena Podcast, tempat obrolan lepas tanpa batas. Aku Keisha, menyapa para Daksarian kali ini. Kali ini kita bersama dengan narasumber yang hebat, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Bhayangkara, Surabaya, yang kemarin telah melaksanakan sebuah event besar dan juga ada pengabdian masyarakat juga. Mari kita sambut langsung narasumber kita, yaitu Kak Mita dan juga Kak Putri. Halo teman-teman. Halo semuanya. Siapa dulu ke Daksarian? Mungkin dari Kak Mita dulu perkenalan. Oke, boleh. Daksarian ya tadi? Iya, ya? Daksarian. Halo Daksarian, salam kenal. Nama aku Mita. Di sini aku sebagai mahasiswi Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, dan aku ambil kehumasan. Nah, itu aja sih. Salam kenal Kak Mita. Ya, salam kenal semuanya. Mungkin Kak Putri ya? Iya, langsung Kak Putri. Halo teman-teman Daksarian, perkenalkan nama aku Putri. Aku sama Kak Mita kebetulan kita satu kelas, kita juga satu prodi juga dan satu tim juga ya Kak Mita ya. Betul. Kita forever selamanya. Salam kenal Kak Putri dan juga Kak Mita. Terima kasih sebelumnya sudah mau ke Pena Podcast nih buat share-share pengalaman kemarin yang sudah melaksanakan sebuah event stand up comedy ya, benar ya? Sama juga pengabdian masyarakat SOTH, benar Kak Putri? Benar. Sebelum kita ke Kak Putri dulu, mungkin ya kita akan tanya-tanya dulu tentang SOTH ini sebenarnya program apa Kak Putri? Oke, di sini aku mau jelasin ya. Jadi SOTH sendiri itu singkatan dari Sekolah Orang Tua Hebat yang merupakan salah satu program pemerintah Surabaya untuk memberikan edukasi kepada para orang tua dan juga para pengasuh untuk memberikan pola asuh kepada anak-anak balita dari usia 0 sampai 6 tahun. Begitu Kak Keisha. Berarti ini istilahnya kayak program pemerintah buat para pengasuh supaya pengasuh-pengasuh ini bisa kayak parenting buat anak-anak gitu ya, buat anaknya gitu. Benar sekali. Jadi kalau teman-teman yang lebih familiar sekarang mungkin dengan istilah parenting kan? Iya, parenting, bahasa gaulnya ya. Benar sekali. Ya, soalnya lagi marak banget gak sih parenting orang tua kepada anaknya itu bagaimana? Karena banyak dibahas sekali akhir-akhir ini di sosial. Apalagi sosial media itu, karena aku sendiri kan aktif main sosial media Kak Putri ya. Belakangan itu banyak isu sensitif yang isu yang dibahas tentang parenting tadi, kayak Benar. apalagi kan banyak dari generasi Generasi kita yang kita udah sendiri. punya anak ya. Betul, Jadi kayak betul sekali. kurangnya ilmu parenting tadi itu bisa bikin pertumbuhan Anak anaknya itu tuh enggak terhambat juga. benar Kayak sekali. gitu sih. Menarik juga ya, menarik. Karena menjadi orang tua itu kita dituntut untuk belajar seumur hidup kan ya. Betul. Dan itu Nggak nggak ada buku panduannya ya, benar Putri ya. sekali. Makanya SOTH sendiri ini dihadirkan oleh pemerintah Surabaya untuk memberikan panduan kepada orang tua hebat ini. Gitu. Keren nih, Kak Putri keren sekali. Upload dulu dong. Mungkin boleh ceritain nggak Kak Putri perannya kemarin waktu SOTH, waktu terjun ke masyarakat itu seperti apa tadi? Oke, kalau dari para mahasiswa sendiri, kebetulan Universitas Bhayangkara sendiri tuh ini pertama kalinya buat kita. Ini pertama kali bagi Ubara sendiri mengikuti program SOTH sendiri. Jadi peran mahasiswa yang banyak aku ketahui selama ikut program ini itu kita lebih dituntut menjadi pemateri aktif sih, memberikan pengetahuan kita kepada para masyarakat. Jadi menjadi narasumber buat pengasuh-pengasuh yang di masyarakat tadi. Benar. Jadi untuk materinya sendiri udah disiapin sama pemerintah. Jadi kita tinggal menjelaskan aja dan kita mengolah agar penyampaiannya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bagus juga ya ini. Jadi pemerintah membuat kolaborasi antara pemerintah juga mahasiswa buat langsung terjun ke masyarakat. Jadi kayak program pengabdian mahasiswa sendiri sih buat masyarakat biar mahasiswa ini punya pengalaman buat terjun di masyarakat gitu. Oke. Kira-kira kemarin Kak Putri bagaimana nih prosesnya waktu ikut program ini tuh bagaimana? Boleh diceritain dari awal? Oke, jadi kalau untuk yang pertama kali kemarin itu aku diajak sama salah satu temanku yang kebetulan
dipilih langsung sebagai ketua oleh wakil rektornya. Jadi dari ketua sendiri mencari 10 mahasiswa yang kebetulan semuanya adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi semua. Ada Mahasiswa apa ini fisip kok? semua ya? Iya, mahasiswa Ada apa nih kok semua. harus mahasiswa ilmu komunikasi? Kenapa kok harus FISIP? Karena pembahasannya cukup relevan. Mulai dari materi-materi yang kita sampaikan itu sangat relevan sekali dengan mahasiswa FISIP. Yang pertama itu memahami konsep diri yang positif, dan yang kedua tuh menjaga anak dari pengaruh media. Itu sih. Jadi kan itu sangat lekat sekali dengan ilmu komunikasi. Iya, ilmu komunikasi sekali. Itu sih. Oke, keren sih. Jadinya kita mahasiswa langsung terjun ke masyarakat sekali, langsung berpartisipasi dalam masyarakat juga. Nextnya mungkin ada tantangan apa aja nih waktu Terjun terjun? program. Iya, perjalanan program. Sebenarnya tantangan paling besar tuh karena kita harus berhadapan dengan masyarakat langsung itu tadi ya, mulai dari orang tua dan juga para pengasuh itu tadi, yang kita pasti jadwalnya bentrok dengan antara jemput anak, mengurus rumah dan lain-lain. Jadi mau nggak mau kita harus menyampaikan materi ini dengan cepat tapi juga tepat. Itu sih tantangannya. Betul. Karena iya sih, karena kan menjadi pengasuh itu nggak, orang tua dan pengasuh apalagi ya, itu kan nggak cuman harus datang ke program itu tadi. Bener. Karena kewajibannya juga banyak sekali, menyiapkan anak, juga menyiapkan dirinya sendiri, menyiapkan rumah gitu kan. Kemarin banyak nggak Kak yang datang itu? Partisipasinya. Untuk partisipasinya kebetulan dari pemerintah sendiri itu kan dibagi menjadi beberapa titik RW ya. Dan satu titiknya itu kurang lebih 10 orang tua maksimal, karena biar untuk materinya lebih maksimal. Dan kebetulan alhamdulillah beberapa titik dari aku dan teman-teman yang lain tuh semuanya full sih Kak. Jadi masyarakat ini juga sangat antusias sekali sama Keren loh Kak, bisa yang aku tahu kan mungkin kebanyakan orang-orang yang udah punya anak atau apa kayak males ya. Iya, Tapi benar-benar. melihat semangatnya mereka datang itu kayaknya memang mereka pengen tahu parenting itu gimana sih. pengen Benar tahu sekali. cara yang benar bagaimana sih pola asuh itu. Benar. Keren. Jadi ini program pemerintah juga kolaborasinya antara masyarakat dan juga mahasiswa, dan masyarakatnya sendiri Ya pun didukung antusiasnya betul. masyarakat ya. Jadi kayak mereka lebih aktif juga nantinya. Benar-benar. Jadi aku kemarin juga nggak nyangka sih kalau yang datang bakalan Sebanyak itu. Nah, kalau melihat masyarakat yang antusias, kita sebagai pemateri kan akhirnya kayak Ikut senang juga. ikut positif, ikut bergembira. Benar sama sekali. mereka. Keren. Mungkin lanjutnya ada nggak sih pengalaman Kak Putri yang memorable banget waktu kemarin menjadi pemateri? Oke, kalau boleh jujur, kalau dari aku pribadi sih, kalau yang memorable itu belum ada. Tapi kalau dari teman-teman yang lain, itu banyak sekali. Karena kalau di tempat kemarin mungkin karena persiapannya masih kurang, sehingga banyak sekali hal-hal poin-poin yang harus ke-skip. Itu kan jadinya kayak kurang enak ya. Kita inginnya menyampaikan kayak yang maksimal, tapi karena di titik itu belum siap sepenuhnya, jadi kayak ada banyak yang kurang gitu. Tapi kalau dari teman-temanku yang lain, mereka benar-benar dapat pengalaman yang super luar biasa sih, mulai dari bertemu orang-orang hebat, bahkan dapat sopir-sopir keren juga. Jadi kayak sangat-sangat wah sekali gitu. Jadi banyak juga ya pengalaman yang bisa didapatkan mahasiswa saat terjun ke Benar-benar. masyarakat itu. Dan salah satunya lagi mungkin karena aku ada salah satu teman yang juga dia menjadi orang tua, menjadi ibu juga, yang alumni SOTH sendiri. Jadi yang pernah ikut program SOTH Dan dia juga. sudah merasakan manfaat dari program ini. Jadi kan kayak aku sendiri yang ikut jadi pemateri merasa, wah ternyata ini loh hasilnya. Jadi sangat-sangat luar biasa, bahagia dan sekali. Oke. Jadi keren sekali pemerintah ini karena berhasil banget buat bikin program ini ya. Benar, program yang sangat hebat ini. Karena emang penting sih, kalau menurut aku sendiri ya Kak, parenting itu memang harusnya dipelajari, dipahami bahkan sebelum kita punya anak, bahkan sebelum kita menikah. Jadi kayak belajarnya ini juga udah harus belajarnya kayak ibaratnya sekarang itu nggak apa ya, nggak telat lah. Benar. Kalau misal kita belajar parenting waktu kita udah punya anak kan, anak ibaratnya kayak jadi uji coba. Benar. Juga mungkin karena kita membandingkan juga karena pola asuh dan juga
juga kan. Iya. Dan kita pasti bisa berkaca juga pola asuh kita. Oh, dulu pola asuh ke Iya. kita itu juga gimana? gimana sih, kok kayak gini ya, kok kayaknya nanti aku kayaknya nggak akan meniru pola asuh Iya, yang seperti ini. memang harus ada beberapa pola asuh yang di dulu-dulu itu memang yang nggak dipakai di era sekarang Sekarang gitu ya. karena mungkin udah nggak relevan ya Kak, ya. Bener-bener. Mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa pemerintah milih teman-teman mahasiswa sih, karena memang sesuai sama generasi Iya kita kan benar, ya. karena relate jadinya kita bisa cerita juga pola-pola asuh yang kayak gini tuh udah nggak relevan Iya, loh ternyata Dan gitu. untuk yang relevan tuh harusnya seperti ini. Jadi benar-benar sangat bermanfaat sekali sih kalau teman-teman Keren sih, keren. Tertarik sih aku. Nanti ya Kak Mita ya. Boleh. Oke. Mungkin lanjutnya ini kan menurut kamu nih, kan mahasiswa ini terlibat, Kak Putri juga mahasiswa, terlibat langsung terjun ke masyarakat. Menurut Kak Putri, ada nggak pesan buat mahasiswa? Kenapa sih mahasiswa itu juga harus terlibat buat terjun ke masyarakat? Pentingnya apa? Pentingnya karena kalau dari aku sendiri yang sudah belajar dari beberapa pengalamanku, mengapa terjun ke masyarakat itu sangat penting. Karena yang pertama, banyak sekali pendidikan atau pembelajaran baru dari masyarakat yang kita nggak dapat saat bangku pendidikan itu. Oh iya, juga Hmm. nggak dapat di pendidikan Benar. formal gitu ya. Justru karena kita belajar langsung dari masyarakat, kita lebih banyak pengalaman yang kita ambil. Jadi nggak sekedar cuma teori, tapi kita juga lebih ke praktek. Itu sih kenapa sih mahasiswa tuh harus ikut pengabdian ke masyarakat, ya biar mereka tuh tahu gimana sih sebenarnya masyarakat sekarang itu bekerja. Benar sekali. Bagaimana masyarakat itu berkomunikasi satu sama lain. Benar. Keren sih. Jadi mahasiswa ini nanti bisa menyiapkan mental gimana sih caranya nanti mahasiswa setelah kita sudah lulus langsung terjun ke masyarakat itu sendiri. Karena nanti kita juga bakal jadi masyarakat kan. Betul, karena kita juga akan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita curi start kan kita udah tahu sendiri. Oh, Iya. oke, nggak kaget banget lah nanti. Iya benar. Udah trial, Bisa diprediksi lah nanti ke depannya. sudah trial and error gitu ya istilahnya. Oke, menarik sekali. Lalu ini terakhir nih, buat Kak Putri, buat pesan buat Daksarian mungkin. Buat Daksarian yang mau ikut juga program pengabdian dari masyarakat, apa nih? Oke, untuk teman-teman Daksarian, pesan dari aku sih jangan pernah takut buat coba hal baru. Karena kadang sesuatu yang kita pikirin menakutin itu nggak menakutkan itu kok. Ada hal-hal yang di pikiran kita, rumit, nanti susah, nanti kalau komunikasi sama masyarakat kan ribet dan lain-lain. Nggak meribetkan itu, nggak semenakutkan itu cuma ada di pikiran kamu aja. Jadi coba aja dulu, karena dengan kamu coba, kamu bakal dapat pengalaman. Itu lebih baik berjalan daripada diam. Keren. Istilah ya zaman sekarang itu overthinking ya. Oh iya, suka banget nih kita ini biasanya Apalagi cewek-cewek. Iya, relate banget. Kurang-kurangin overthinking, mending kamu take action aja. Bener. Mending dicoba dulu daripada menyesal kemudian. Bener sekali. Karena itu tadi, semua yang di pikiranmu itu nggak mungkin jadi nyata. Nggak seburuk itu kok, coba aja dulu. Banyak baiknya daripada buruk. Oke. Terima kasih buat Kak Putri. Mungkin kita lanjut langsung ke eventnya Kak Mita nih, sebagai yang kemarin ini melaksanakan event stand up comedy ya Kak Mita? Bener stand up comedy. Kalau boleh tahu Kak Mita ini kemarin jadi apa nih peran Kak Mita di event stand up comedy? Mungkin aku bakal kenalan lagi ya. Iya boleh. Halo teman-teman Daksarian, jadi perkenalkan aku Mita. Kebetulan kemarin aku jadi panitia di acara event stand up comedy. Aku bagian dari si humas. Oke, keren nih humasnya, pasti banyak kenalan-kenalannya ini. Alhamdulillah ya banyak. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana nih latar belakang kok kenapa sih akhirnya mau bikin event tentang stand up comedy? Karena jarang ya biasanya mahasiswa itu bikin event tentang stand up comedy, kan biasanya kayaknya lebih kayak Seminar. jadi pertanyaan selanjutnya nih, kan event itu kan pasti kita melibatkan banyak pihak ya. Dari panitianya sendiri juga sudah banyak, terus kita melibatkan orang lain juga. Gimana nih cara Kak Mita sebagai humas sendiri menjaga komunikasi untuk semua itu tadi? Betul kata Kak Tesya tadi.
kita panitianya banyak, jumlahnya 42 orang. 42 orang. Kalau misal itu kita dikasih kesempatan lagi kayak 42 orang, aku bikin Piala Dunia. Soalnya emang panitianya banyak banget. Bener-bener. Banyak kepala ya berarti ya. Kepala banget. Jadi kayak mengkoordinasikan acaranya juga memang harus lebih ekstra. Gimana ya gimana cara Kak Mita buat menyatukan kepala-kepala ini biar Banyak banget kan yang soalnya. menjadi satu visi dan misi? Ya, good question sih. Mungkin bisa diingat-ingat sama teman-teman ya. Di dalam suatu kepanitiaan itu ada beberapa sih. Jadi kebagi misal kayak si humas, si acara, si dokumentasi dan yang lain-lain, menjaga komunikasinya tuh harus diisinya dulu. Jadi semisal si humas kan mungkin istilah gampangannya tuh kita bagian yang mengkoordinasi dengan narasumber, dengan tamu dan yang lain-lain. Maka komunikasi yang dilakukan terlebih dahulu step awal itu komunikasi ke dalam sinya. Ketika job desk-nya udah aku lakuin, baru kita komunikasikan, jabarkan apa yang udah kita lakukan ke sinya kita sendiri. Nanti di dalam si tadi kan ada koordinatornya, ibaratnya Iya, ketua sinya. Nanti ketua sinya bakal mengkomunikasikannya ke ketua pelaksananya. Jadi komunikasinya tuh nggak harus komunikasi langsung tiba-tiba ke ketua, semua ke ketua, enggak. Jadi semua itu ada step-stepnya sendiri, ada bagian-bagian sendiri. Mungkin yang bisa aku tekankan sekali lagi, kalau misalnya nanti teman-teman bikin acara, bikin kepanitiaan, komunikasinya harus dijaga, terutama sesama anggota. Ke sesama anggota, jangan langsung tiba-tiba ke ketua. Karena memang ada stepnya dulu dari anggota ke koordinator, habis ke koordinator baru ke ketuanya. Kayak gitu. Mungkin komunikasi yang bisa jaga dari aku kayak gitu sih Kak Kesha. Jadi kepanitiaan itu pasti ada strukturnya. Betul, struktur. Step by stepnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba ke kepalanya yang paling atas gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Itu sih poin-poin yang paling ini kadang-kadang poin-poin kecil tapi dilupain Iya, nggak benar. sih sama Mungkin orang-orang. bagi beberapa orang yang belum pernah terjun di dunia Iya. event atau yang lain-lain itu, mereka menganggapnya ketua ini Segalanya ya harus tanggung apa jawab. konfirmasi ke ketua. Mungkin benar, memang ketua itu bagian Ujung yang tombak lah betul istilahnya. yang dia mengambil segala keputusan yang mengkonfirmasi. Cuma kalau misal membahas komunikasi, semua anggota ini harus diikut sertakan ke dalam komunikasi tadi. Benar kayak sekali, gitu. benar-benar. Oke, keren. Dari tadi kan menjaga komunikasi itu komunikasi itu penting banget, apalagi kita juga semua Iya, mahasiswa ilmu. komunikasi. Jadi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, itu rasanya kayak Dipertanyakan banget sih. Ya ibaratnya kayak ya udah gini lah, kalian kan pacaran ya, kalau misal nggak bisa komunikasi sama pacarnya sendiri kan putus ya nanti. Apalagi di kepanitiaan, di kepanitiaan yang kepalanya ini banyak orang yang punya ide, orang yang punya pemikiran tuh nggak 1-2 orang aja. Benar. Jadi yang paling utama dalam sebuah kepanitiaan itu satu komunikasi. Jadi itu Benar aja. keren. Emang komunikasi itu kunci semua segala Betul, permasalahan yang betul. kita hadapi di masyarakat sih sebenarnya. Oke, keren. Kita balik ke event yang stand up comedy kemarin. Highlight dari event Kak Mita kemarin siapa? Mungkin ada tamu undangan Guesternya. Guesternya ini siapa nih? Boleh ceritain nggak Kak Mita? Kalau misal buat teman-teman Sidoarjo Surabaya ini kayaknya udah agak familiar ya. Kita kemarin guesternya Cak Terubus ya. Cak Terubus. Jadi buat teman-teman Daksarian yang belum tahu, Cak Terubus ini salah seorang pedagang makanan. Yang dimana pedagang makanan yang dijual itu agak mainstream ya. Agak kurang lagi. Iya. Jadi kayak rica-rica nyambe, rica-rica terus Unik gitu ya berarti ya. unik. Makanya kayak aku pengen mendatangkan guestar yang nggak biasa. Jadi kayak adalah bahasan-bahasan yang menjadi highlight. Kenapa sih Cak Terubus ini jual ini kayak gitu. Makanya kayak pengen sesuatu yang nggak biasanya gitu. Makanya ngundang Cak Terubus tadi kayak gitu. Keren sih, keren. Jadi kayak ada uniknya sendiri nih di event. Unik banget, apalagi kalau misal teman-teman kemarin yang datang itu benar-benar ada sesuatu yang memorable bagiku. Apa nih? Boleh ceritain aja memorable-nya apa aja nih dari event kamu buat Karena udah aku jelasin sebelumnya, Cak Terubus ini kan jual makanan kayak Iya. biasanya nyambe Terubus itu kemarin tuh beneran bawa nyambenya, bener-bener
apa ya, hewannya binya itu dibawa bener kayak Jadi kayak di tengah-tengah venue, dia Iya. duduk di tengah-tengah, dan nyampe-nya tuh ditaruh di bawah bawahnya gitu. Jadi kayak seru aja sih, menantang dan memorable. wah itu pengunjungnya gak kaget itu ada tiba-tiba ada nyampe Banyak kagetnya. dan juga penasarannya. wah keren sih keren buat dasarian yang mau lihat Cak Trubus boleh banget ditemuin kalau mau yang unik-unik Ya bisa cek di TikTok aja kali. coba cek langsung di Cak Trubus kayak gimana orangnya. Oke kita lanjut nih, menurut kamu eh apa sih yang bisa dicapai? Apa pesan dari Kak Mita sendiri, kesan pesan Kak Mita dari event stand up comedy kemarin? Kesan pesan Kak Mita kemarin. Pesan-pesannya, karena yang udah aku jelasin di awal tadi kan, kita baru pertama kali mencoba ya. Iya. Jadi ini pengalaman pertama, menjadi tantangan tersendiri di mana bikin event dengan panitia sebanyak itu. Karena mengkoordinasikan banyak orang, merangkum ide-ide, gagasan, pikiran sebanyak 42 orang itu susah. Makanya kesan dari aku sih harus banyak-banyak bersabar ya. Ya karena kalau capek pasti capek. Nggak ada sesuatu yang nggak capek, pasti semuanya capek. Cuma gimana cara kita bisa mengolah capek itu jadi kegiatan yang positif tadi ya. Kayak dari event kemarin tuh aku belajar leadership sih Kak. Jadi kayak meskipun aku bukan ketua ya, aku masih si humas, gimana cara aku menjaga komunikasi dengan sesama anggota, cara aku menghargai pendapat orang lain meskipun pendapatnya nggak sama kayak aku. Dari situ aku belajar, oh ternyata memang jadi pemimpin itu nggak mudah. Jadi orang yang tergabung dalam kepanitiaan dengan orang sebanyak itu nggak mudah, karena memang kita dituntut harus bisa berkomunikasi dengan baik, dituntut harus bisa menghargai orang lain meskipun kalau dalam kepanitiaan biasanya pasti banyak kepala panasnya. Iya. Itu mungkin pesan dari aku itu sih. Iya karena kita itu kalau ikut event keorganisasian, event kayak gini, itu tuh nggak mungkin nggak sih kalau nggak ada yang bergesekan. Pastinya Pastinya. ada, karena memang sekali lagi yang udah aku jelasin tadi, banyak kepala 42 orang itu bukan kepalanya sendiri. Bener-bener dengan watak yang berbeda-beda juga kan, komunikasinya juga beda toh Kak. betul apalagi kan karakter setiap orang kan komunikasinya pasti beda-beda kan, kayak setiap orang itu komunikasinya oh dia itu lebih enak yang diajak seperti ini, orang ini lebih enak diajak yang seperti ini, jadinya kita Jadi komunikasinya juga harus dijaga. Kayak aku ke Kak Putri kan nggak mungkin ngomong pakai bahasa kasar. Kalau misal ke beberapa orang kan mungkin pembawaannya harus tegas atau apa, tapi ke orang lain nggak bisa. Bener. Jadi itu yang jadi tantangan juga. keren kita tepuk tangan dulu buat kalian. Oh ya, buat pesannya belum. Oh iya pesannya Pesannya itu pengalaman ini, aku mungkin kasih kata-kata aja ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini buat Daksalian. Jadi pengalaman itu dibuat, bukan dicari. Gitu. Jadi soalnya kalau kita mencari-cari terus tapi tidak membuat, tidak mencoba, itu gak bakal jadi pengalaman. betul Jadi cuma kayak ada di pikiran aja tapi kita nggak action ya. nggak ada action itu buat apa. Jadi makanya kemarin kita kan dari teman-teman juga bikinnya stand up comedy karena memang belum pernah dibuat seperti itu. Makanya dicoba, sekarang udah dicoba kan tahu rasanya gimana. Jadi gak penasaran lagi, jadi gak overthinking kayak gitu. Keren. Ini pertanyaan buat kalian berdua nih ya. Kan kita ini generasi muda, terutama kita sebagai mahasiswa ini pasti nantinya akan punya peran besar di masyarakat. Gimana sih cara menurut Kak Mita dan Kak Putri supaya mahasiswa-mahasiswa ini mau berkegiatan sosial, entah itu nanti dari pengabdian masyarakat ataupun juga membuat event seperti Kak Mita, kasih motivasi buat Daksalian. Siapa dulu? Boleh kami dulu ya. Mungkin buat aku, teman-teman jangan takut coba sih. Jangan takut coba dulu aja nggak apa-apa. Karena memang kebetulan di sini aku mahasiswa ilmu komunikasi, di mana memang diharuskan dan diwajibkan untuk aktif berkomunikasi. Mungkin buat teman-teman yang merasa kayak wah
aku introvert, aku nggak bakal cocok masuk di dunia komunikasi, itu salah. Salah besar. Karena memang di sini, di dunia kampus, di lingkup kampus itu kita ada UKM. Nah, salah satunya UKM itu buat mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan potensi. Jadi semisal kalian punya potensi aja tanpa dikembangkan, itu nggak bakal jadi potensi tadi. Karena mungkin aku juga pelaku organisasi ya, langkah awal yang bisa bikin aku keluar dari zona nyamanku biar aku nggak self claim diriku sebagai introvert, aku ikut serta ke dalam organisasi tadi. Jadi kayak, oh ternyata memang di organisasi itu aku bisa belajar komunikasi dengan teman terdekat dulu. Nanti ketika memang sudah komunikasi sama teman terdekat, aku bisa komunikasi dengan orang luar. Terus aku bisa dapat relasi juga. Karena satu kali lagi ya, pesan satu ini, kalian kalau bikin event tanpa punya relasi, tanpa punya kenalan itu susah. Apalagi kalau bisa kalian nggak bisa berkomunikasi, wah malah double susahnya. Iya, susah miskom. Gak jadi tuh. Kalau bisa bikin event miskom, jangan harap kalian eventnya bakal berjalan dengan baik. Kuncinya cuma satu, ya udah dijelasin Kak Kesha sama Kak Putri tadi. Kuncinya cuma satu, komunikasi. Dan mungkin aku mau sampaikan juga pesan buat teman-teman, jangan pernah self claim diri kalian ya. Jangan pernah ngerasa kayak introvert, jangan menganggap diri kalian itu nggak bisa. Jangan mendiagnosa diri sendiri kayak aku nggak bakal bisa, kan belum dicoba. Bener sekali. Itu tadi yang sudah sering kami sama Kak Putri mention, jangan takut buat mencoba. Mungkin dari Kak Putri mau menambahin? Kalau aku menambahin kami aja sih ya. Untuk sekarang kan istilahnya introvert sama extrovert ya. Benar. Dan kebetulan aku juga termasuk yang introvert, alias aku nggak terlalu suka dengan keramaian. Tapi bukan berarti itu hal yang bisa menghalangi aku buat tampil di masyarakat. Karena introvert dan extrovert itu gimana kita membawa energi kita sih, bukan tentang ketakutan atau keberanian kita, enggak. Jadi tapi orang-orang tuh banyak kan udah self diagnosis, terus mereka akhirnya nggak bisa, tapi tanpa mencoba. Padahal kalau dicoba tuh aman-aman aja kok, bisa kok. Dan untuk teman-teman daksarian sekalian ya, kalau dari aku, sekalipun kamu introvert, itu bukan jadi penghalang kamu buat mencoba hal baru. Kamu bisa berkomunikasi dengan baik, kamu bisa mencoba ini dan itu, walaupun kamu introvert. Karena semua pengalaman itu nggak akan ada hasilnya kalau kamu nggak take action. Betul. Setuju sekali. Terima kasih buat Kak Mita dan Kak Putri sudah share pengalamannya bersama Daksarian. Mungkin ini terima kasih banyak sebelumnya karena sudah mau hadir di Aku juga event terima kasih Sudah diundang diikut sertakan dalam kegiatan hari ini, jadi aku bisa share pengalaman lah ke teman-teman kalian. Pengalamannya keren-keren sekali. Semoga nanti Daksarian yang nonton ini bisa mengambil hal baik dari apa yang sudah kita diobrolin ya Kak Mita sama Kak Putri. Semoga bisa satu kepanitiaan juga suatu saat nanti ya. Boleh nextnya kita nanti mungkin ya. Terima kasih Daksarian yang telah menonton Pena Podcast, tempat obrolan lepas tanpa batas. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye. See you. See you.